Selamat pagi teman-teman, senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di Join Channel. Sekarang kita lagi ada di kota Jombang. Saya ingin coba untuk bikin video lagi teman-teman. Udah lama banget gak bikin video ya. Mumpung sekarang lagi perjalanan dari Jombang menuju ke Malang ya. Ini waktu sekarang menunjukkan pukul 2.30 dini hari teman-teman. Kita coba untuk perjalanan ke Malang di waktu dini hari seperti ini. Kira-kira nanti nyampe ke Malangnya jam berapa ya? Kita coba lewat Batu ini nanti, lewat Kandangan Kediri, artinya bukan lewat Cangar ataupun lewat tol di Japanan sana, tapi kita lewat dari Jombang melewati Kandangan Kediri. Oke teman-teman, perjalanannya kita mulai dari sini. Depan kita di sebelah kanan ini kantor DPRD Jombang, kemudian sebelah kiri ada Bank BNI. Posisi kita berada di Jalan Wahid Hasim, Kota Jombang. Polres sebelah kiri. Depan ini ada perempatan, hati-hati. Ini lampunya masih belum nyala, ini traffic light. Kemudian di sebelah kiri kita ada RSUD Jombang. Mudah-mudahan perjalanan nanti lancar, nggak ada macet-macetnya, sehingga kita bisa sampai di Malang tepat waktu. Kiri kantornya Damkar yang lagi viral, lagi trending saat ini, karena bisa ngatasi atau bisa membantu masalah masyarakat apa saja, bisa ditulungi sama Damkar. Tidak hanya persoalan kebakaran, tapi juga masalah-masalah yang lain. Ono sing rumahnya kemasukan ular, terus ada orang nggak bisa mengeluarkan cincin, macam-macam ya, bisa ditulungi sama Damkar. Karena alatnya lengkap di sana. Depan kita ada perempatan. Ini kalau ke kanan mengarah ke Madiun, sementara kiri ini jalur satu arah teman-teman. Ke kiri tidak boleh. Kiri dari arah Surabaya, kanan arah Madiun, sementara kalau lurus itu mengarah ke Malang. Oke, kita lanjut lagi. Kita melewati perlintasan rel kereta api. Di depan kita ini wilayah Parimono ya. Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau tadi nama anaknya, nah sekarang jalan nama bapaknya. Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Teman-teman yang dari Jombang mungkin sudah nggak asing dengan jalan ini, tapi kalau dari luar Jombang mungkin masih bertanya-tanya ya, ini jalur ke Malang ini yang dilewati jalan apa. Nah ini posisi kita di Jalan Hasyim Asy'ari. Kalau wilayah administratifnya ini di Desa Parimono, Kelurahan Parimono ya, atau apa, lupa saya. Kaliwungu teman-teman, Kelurahan Kaliwungu, mohon maaf. Terus kemudian geser lagi di Desa Parimono. Di kiri ada Bakso Planet, seneng-senengannya bakso, sudah kita lewati. Kemudian ini Gardu Papak. Ini tidak tahu dinamakan Gardu Papak kenapa ya, karena kayak gardu itu pos itu teman-teman ya. Gardu tapi atapnya itu tidak seperti genteng atau tidak menggunakan genteng yang runcing itu, tapi papak, sehingga dinamakan Gardu Papak.
kiri SPBU Mojosongo. Lampu merah lagi teman-teman, kita harus berhenti di perempatan Mojosongo. Kalau ke kiri itu mengarah ke desa-desa, sementara kanan itu mengarah ke Pandanwangi atau lanjut mengarah ke Madiun, Nganjuk, Kediri dan seterusnya. Masih merah ya, banyak yang jalan. Oke, lanjut lagi. Kelihatannya tadi nyambangi orang-orang yang lagi cangkruk-cangkruk kayaknya tadi Pak polisinya. Masjid ini dulu tempatnya jenazah Asmuni, pelawak terkenal, disolatkan sebelum dimakamkan. Gak tahu dulu tahun berapa itu, mas lupa, lama banget. Bermotor itu kadang sambil ngantuk-ngantuk gitu, membahayakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Depan kita sebentar lagi kita akan melewati Pondok Pesantren Tebuireng, salah satu pondok pesantren yang terkenal di Indonesia, yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Di sebelah kanan pondok pesantrennya, masih belum teman-teman, sebentar lagi. Ini dia sebelah kanan Pondok Pesantren Tebuireng. Ini teman-teman. Kemudian sebelah kiri kita PG Cukir atau perusahaan gula Cukir. Ini perusahaan gula yang sudah ada sejak era Belanda, yang keberadaannya sangat erat kaitannya dengan sejarah berdirinya Pondok Pesantren Tebuireng oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena dulu aktivitasnya di sekitar PG ini. Kemudian di depan ini Pasar Cukir, yang kalau di film itu digambarkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari jalan-jalan di pasar itu di sini, teman-teman. Pasar Cukir disebut Pasar Cukir karena berada di Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Kanan ini mengarah ke area parkirnya makam Gus Dur. Bis-bis kalau ke makamnya Gus Dur lewat sini, teman-teman. Jadi lewat pintu belakang pondok. Disediakan terminal parkir yang cukup luas di sana. Ada terminal yang cukup luas dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian dari halaman terminal itu, nah pengunjungnya kemudian melanjutkan dengan jalan kaki sekitar berapa ratus meter, 500 meter sampai ke area makam Gus Dur yang ada di tengah-tengah pondok, tengah atau belakang gitu ya.
kita sudah berada di wilayah Kecamatan Ngoro, teman-teman. Ini salah satu kecamatan terakhir di Kabupaten Jombang sebelum masuk ke wilayah Kabupaten Kediri. Tapi ini masih jauh dari perbatasannya ya. Ini posisinya di mana ini? Ini stadion di kanan kita, Stadion Ngoro. Kemudian depan ini masjid. Kita belok kiri. Akan melewati Pasar Ngoro sebentar lagi. Depan kita ini nanti akan ada pertigaan. Kalau lurus itu mengarah ke Kecamatan Bareng, lanjut Wonosalam Jombang. Sementara kita harus belok kanan mengarah ke Kandangan Kediri atau Malang. Ini muter. Seperti ini penampakan area Pasar Ngoro saat dini hari ya, mungkin sekarang jam 3 kalau dari sini. Sudah cukup ramai teman-teman. Yang jualan udah penuh di sisi kanan dan kiri kita. Biasanya mereka jualan itu nggak lama ya, paling nanti sampai jam 8, 9 itu mereka udah pulang. Terus duwe akeh mulai, wah ini kerjanya dulu cuma beberapa jam, tapi ya itu harus bangun dini hari. Ini kalau ke kanan mengarah ke Jombang. Pasar Ngoro sudah kita lewati, lanjut kita ke Kandangan Kediri. Ini mendekati perbatasan di Kabupaten Jombang, mendekati desa terakhir ya, namanya Desa Rejoagung kalau nggak salah. Kalau salah mau dikoreksi. Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, desa terakhir sebelum masuk di wilayah Kecamatan Kandangan Kediri. Oke, kita gas lagi. Berapa ini kita sudah nyampe di Kandangan Kediri. Depan kita ini ada pertigaan. Kalau ke kiri itu mengarah ke Wonosalam, sementara kalau ke kanan mengarah ke Kediri atau mengarah ke Malang. Seperti ini penampakan Pasar Kandangan Kediri, teman-teman. Nah, ini pas pertigaannya. Ini kalau ke kiri ini Wonosalam. Wih, padat. Ini tempat pulaan sayurnya orang-orang Jombang ya. Andalannya ke sini nih. Kanan kiri dipenuhi oleh orang-orang yang jualan. Nggak tahu nih kalau tempat belanja sayur di mana kira-kira. Sayur yang dari Malang atau dari Kediri, lereng Kelut itu biasanya dipasarkan di sini, kemudian dioper ke berbagai daerah lain di sekitarnya. Ini pulaannya orang-orang Jombang di sini. Meluber di luar pasarnya. Jadi kalau ke kanan tadi itu lurus itu bisa lanjut ke Pare Kediri ya. Sementara kita belok kiri mengarah ke Malang. Oke, gas lagi. Pasar Kandangan sudah kita lewati, teman-teman.
Kediri 2 kanan jalan. Sudah mendekati perbatasan, depan kita masuk ke wilayah Kabupaten Malang, teman-teman. Ini dia perbatasannya, ada Gapura. Selamat datang di Kabupaten Malang. Kita sudah masuk di Kabupaten Malang. Kecamatan pertama yang kita lewati ini adalah Kecamatan Kasembon. Walaupun sudah masuk Malang, tapi ibu kota Malangnya kalau dari sini masih sangat jauh, teman-teman. Masih sekitar 2 jam lagi. Mudah-mudahan lancar perjalanannya. Biasanya yang bikin lambat itu apa? Nah, kita kejebak bis atau truk ya, melewati kelokan-kelokan yang di daerah mana, daerah Pujon atau sebelum Pujon daerah mana tuh? Ngantang ya. Wah, itu kita nyalipnya susah sekali. Mudah-mudahan perjalanan dini hari ini dilancarkan sampai ke Malang nanti. Kita sudah nyampe Pasar Dewi Sri, teman-teman. Ini pasarnya ternyata kalau dini hari atau sebelum subuh ini sepi banget ya. Itu sepi sekali karena emang nggak ada pengunjung yang melintas di jam-jam segini. Yang ada hanya beberapa pedagang tadi itu atau petani yang mau mengirim sayurnya. Tadi mohon maaf yang Ngantang lupa nggak kita videokan, teman-teman. Blast saya tadi karena khawatir keburu ngantuk ya, digiat nih. Sekarang udah nyampe daerah Pasar Dewi Sri, sudah kita lewati tadi. Ntar lagi kita masuk ke wilayah Pujon. Enaknya lewat mana, wadah? Lewat Songgoriti atau lewat mana? Atau lewat Payung ya? Lewat Payung ya, Songgoriti, Curam. Nah. Oke, kita lewat Payung nanti, teman-teman ya. Tepat jam 4 lebih 3 menit, nah, kita sudah nyampe di Pujon, wilayah Kabupaten Malang. Ini salah satu daerah atau titik tertinggi yang terdingin barangkali ya di Malang yang masih tersisa. Selain di jalur ini, yang terdingin itu di jalur Cangar sana, teman-teman. Tepatnya di daerah Desa Sumber Berantas kalau nggak salah. Nah, sementara kalau di jalur Ngantang Pujon, titik terdinginnya ada di sini. Sementara kalau kota Malangnya sendiri udah nggak begitu dingin ya. Jauh lebih dingin di sini dibandingkan dengan di kota Malang. Pujon jam 4 lebih 4 menit sekarang, masih cukup sepi. Menjelang adzan subuh saat ini.
Kanan kiri kita rumah-rumah masih banyak yang tutup. Kendaraan juga masih belum terlalu ramai. Biasanya di sini ramai banget karena daerah ibu kota kecamatannya, ibu kota Pujon. Berarti udah berapa jam ya? Udah 2 jam kita dari dari Jombang tadi. Kita berangkat jam 3. Jam berapa? Jam 2, 1,5 jam berarti teman-teman ya. Lebih cepat dibandingkan dengan kalau kita berangkat setelah subuh. Setelah subuh itu jalannya udah lumayan ramai. Udah ada bis-bis, udah ada truk-truk. Nah itu kita susah nyalip-nyalipnya. Sementara kalau sebelum subuh kita berangkat jam 2 lebih tadi ya, mungkin 2:30. Jadi nyampe sini 1,5 jam udah nyampe sini. Nanti perjalanannya kita nggak sampai Malang, barangkali kita akhiri di Kota Batu teman-teman. Dari kalau berangkat siang akhirnya ada di depan kita ini ada pickup ngangkut barang, nggak tahu ini ngangkut sayur atau apa. Kalau ketemu ginian biasanya perjalanan menjadi tidak lancar teman-teman, harus antri, disalip susah karena jalannya memang berkelok-kelok ya, sehingga untuk nyalip agak ribet. Sementara kalau nggak disalip, nutupi kayak gini, view-nya kita nggak kelihatan di depan. Pusat ibu kota Batu. Plate AG, mungkin daerah Kediri ini. AG belakangnya EM, daerah Ndire. Yang daerah Songgoriti, daerah villa-villa itu ada di bawah kita.
Oke, kita sudah masuk di Kota Batu, teman-teman. Sebelah kiri ini ada SPBU, ternyata masih tutup ya kalau dini hari. Ini yang masuk ke villa-villa Songgoriti. Ada rumah makan Titin, tutup juga masih karena masih subuh gitu. Alhamdulillah perjalanan ke Malang dari Jombang, kalau berangkat sebelum subuh ternyata memang jauh lebih lancar, teman-teman, dibandingkan dengan setelah subuh. Terbukti kita berangkat tadi jam 2:30. Nah, nyampe sini jam 4 lebih berapa menit gitu. Sudah nyampe di Kota Batu. Padahal kalau berangkat siang atau setelah subuh, mungkin kita sekarang masih nyampe Ngantang. Lama banget karena kena bis, kena truk itu, waduh, nyalipnya susah. Sekarang kita sudah nyampe di Kota Batu. Mungkin ini bisa jadi referensi teman-teman kalau misalkan mau ke Kota Batu dari Malang, dari Jombang, dari Nganjuk, silakan dicoba lewat sini dini hari. Insya Allah perjalanannya lebih cepat, lebih lancar. Oke, sebelah kiri kita kantor Wali Kota Batu, Balai Among Tani atau apa namanya ini, Kota Wisata Batu. Kita sudah nyampe di tempat yang saya janjikan tadi. Nah, videonya kita akhiri sampai di sini dulu, teman-teman. Terima kasih sudah berkenan menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen melakukan perjalanan dari Nganjuk, dari Kediri, atau dari Jombang mau ke Batu. Nah, silahkan dicoba berangkat atau melewati jalur ini saat dini hari sebelum subuh ya. Nyaman banget, ternyata jalurnya lebih lancar kayak lewat tol. Oke, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Mohon maaf mungkin ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.